Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa dengan kita. Saya Mr. Zen sama Pak Ade. Ya. Nanti kita akan bahas tentang TLJ atau teknologi layanan jaringan. Di sini kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara membangun telekomunikasi berbasis VoIP. Jadi kita bisa telepon-teleponan tapi tanpa pulsa, tanpa internet. Nah, ibaratnya biar kita itu hemat biaya. Yang perlu kita siapkan adalah dua perangkat komputer. Ya, komputer satu itu sebagai server, kemudian komputer yang kedua itu sebagai penguji. Ya, intinya biar bisa komunikasi harus ada perangkatnya. Kemudian kita butuh juga kabelan, ya, yang mana fungsinya adalah sebagai penghubung jaringan, ya. Oke, bisa langsung kita mulai, ya. Pertama, untuk software yang kita butuhkan adalah VirtualBox. Nah, yang mana VirtualBox ini fungsinya untuk instalasi sistem, biar kita nggak harus install di komputer, ya. Jadi kita pakainya VirtualBox. Kemudian yang kedua, kita butuh sistem operasi yang namanya Breaker. Nah, ini adalah sistem operasi basisnya Linux yang fungsinya sebagai server VoIP. Nah, yang nanti ibaratnya kalau kita pengen standby telepon 24 jam, ya otomatis servernya harus 24 jam nonstop, tidak boleh dimatikan. Ya, selanjutnya kalau kita sudah ada VirtualBox, kemudian ada sistem operasi Breaker, nanti kita butuh untuk alat pengujinya yaitu aplikasi Zyper. Nah, ini bisa di-download di internet. Untuk versinya bebas, ya. Kalau bisa versi yang terbaru. Nah, untuk Zyper saat ini ada yang free, ada yang pro. Kalau yang free ini berarti hanya fungsinya untuk telepon suara. Untuk video tidak bisa. Ya, kalau yang kepengen video berarti harus yang pro atau harus yang prabayar. Ya, kita langsung saja untuk settingnya. Untuk pertama, ya, kita harus bikin pengaturan di VirtualBox, ya, yang fungsinya itu nanti untuk instalasi. Karena ini instalasinya lama, ya, sekitar 1 jam. Ini sudah saya buatkan video biar lebih cepat. Nah, videonya seperti ini, ya, biar menghemat waktunya, ya, takutnya bosen. Kalau kepengen manual, nanti kalian bisa menyiapkan hidangan untuk menunggu, ya, karena instalasinya lama, ya, ibaratnya menunggu itu membosankan, makanya kita butuh teman, ya. Di sini saya juga butuh teman Pak Ade, ya, biar nggak bosan intinya, ya. Oke, kita tampilkan untuk videonya, bisa dilihat di layar. Nah, ini yang versi cepatnya. Nah, ini yang pertama, kita harus bikin namanya dulu, ya. Nama file sistemnya bebas. Ini misalkan saya bikin latihan. Kemudian untuk tipenya Linux. Ya, versinya adalah Other Linux. Nah, kemudian ini ada memori. Semakin tinggi memori, maka semakin cepat proses instalasinya. Kemudian kita buat virtual harddisknya, ya. Semakin besar virtual harddisknya mempengaruhi prosesnya juga, ya. Di sini saya bikin 18, ya, sekitar ini. Intinya jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti prosesnya semakin lama. Setelah selesai setting virtual, kemudian pengaturan. Nah, di sini nanti kita setting di sistemnya, ya, kita setting sistemnya. Ini di memori dasar yang tadi, semakin tinggi semakin bagus.
Kemudian jangan lupa untuk fungsi I/O apik-nya ya, dan fungsi PAX. Ini fungsinya biar pas pada saat terhubung ke komputer lain bisa langsung terhubung. Kemudian selanjutnya adalah jaringan. Nah, ini kalau jaringan gampang. Yang pertama harus adaptor hanya host. Kemudian permissionnya izinkan semuanya. Kabel terhubung harus dipastikan connect. Nah, kemudian mulai. Pas pada saat mulai ini ya, kita nanti butuh yang namanya file ISO dari breaker. Ya, ini udah menuju ke file ISO-nya. Ya, langsung mulai. Nah, nanti akan muncul prosesnya. Nah, kita pilih yang nomor 1 menggunakan keyboard. Jadi untuk kursor ini tidak berfungsi. Nah, ini yang proses nanti yang lama. Nah, ini kalau di video ini sudah dipercepat ya. Jadi nggak usah nunggu lama ya. Karena di sini nggak ada hidangannya ya. Ya, ini adalah istilahnya deteksi sistem ya. Kalau di Linux itu pasti butuh yang namanya deteksi sistem, karena kebanyakan Linux itu udah auto deteksi perangkat ya, jadi kita nggak perlu repot-repot install drivernya. Ya, ini masih load. Nah, ini instalasi drivernya baru proses. Nah, ini kenapa saya push? Karena prosesnya lama banget ya. Nah, ini untuk proses ini transmitting installation ya, ini membutuhkan sekitar setengah jam. Di posisi ini tuh butuh waktu setengah jam untuk menginstal ini. Nah, ini dipercepat. Ini baru 18 dari 370 ya, makanya lama banget ya. SMK 2 Al-Hikmah 1 Benda telah dilengkapi dengan berbagai sarana. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa tanya-tanya langsung Pak ya. Bisa tanya jawab ya. Nah, ini sudah saya percepat ya. Ini sudah 367 dari 374. Tinggal tunggu settingan berikutnya ya. Untuk di langkah ini kita nggak perlu mengeklik apapun ya, tinggal nunggu aja. Siapkan kopi, jajan ya, biar nggak boring nunggunya ya, karena nggak ngapa-ngapain ya. Kalau kita ngapa-ngapain lebih enak ya. Lanjut nunggu proses lagi. Ini berarti sudah untuk sistemnya sudah terinstall, tinggal settingannya aja nanti setelah ini. Sehingga mampu menghadapi tantangan profesionalisme. Sudah oke semuanya ya. Tinggal ya, masih restart. Ini adalah restart. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik apapun, cukup biarkan saja, biar komputernya yang berjalan dengan sendirinya. Nah, kalau sudah muncul login ya, kini baru kita yang bergerak ya. Untuk logingnya kita pakainya support. Nah, ini support ya, enter. Kemudian untuk password itu breaker, B-nya itu besar. Nah, kalau misalkan pas pada saat kita ngetik nggak muncul, itu berarti emang prosesnya seperti itu ya. Jadi
password, pas pada saat input password itu tidak akan muncul titik-titiknya atau bintang-bintangnya. Jadi cukup diketik aja sampai selesai, yaitu B-nya besar ya, RIKER ya. Kemudian setelah enter nanti akan muncul support APPBX ya. Selanjutnya kita ketik SU. Kenapa SU? Ini adalah untuk menuju ke sistem administrator atau di rootnya. Setelah SU kita enter, kemudian muncul input password ya. Passwordnya sama, yaitu breaker, B-nya besar, yang selanjutnya kecil semuanya. Kalau sudah enter, nah setelah enter maka posisinya akan berubah menjadi root. Nah ini perbedaannya itu di sini ya, root kalau tadi support, sekarang menjadi root. Kalau sudah root berarti itu sudah masuk sistem administratornya. Setelah masuk ke sistem administrator ya, maka kita harus ketik setup. Kenapa setup? Karena fungsinya untuk menyeting LAN-nya ya, biar nanti bisa terhubung ke jaringan ya. Kalau nggak di setting LAN-nya, otomatis nanti jaringan dari servernya tidak akan terbentuk ya. Kita ikuti lagi, setup, kemudian enter. Nah ini nanti keluar. Selanjutnya kita harus memilih, kalau posisi ini harus pakai keyboard ya, pilih network configuration, kemudian device configuration, either ya. Setelah sampai either, kita fokus pada use DHCP. Untuk use DHCP, nah ini caranya cukup pakai tekan space ya untuk membentuk bintang ini, untuk memunculkan bintang. Maksud bintang ini adalah sebagai default, jadi kita nggak perlu setting manual, nanti IP servernya sudah terbentuk secara otomatis. Kalau sudah terbentuk secara otomatis ya, selanjutnya kita tinggal menyimpannya dengan klik OK. Setelah OK, save, kemudian save quick, kemudian yang terakhir adalah quit. Kita tunggu prosesnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah restart network. Nah, untuk restart network ini kita harus mengetikkan secara manual, yaitu slash kemudian etc. Nah, ini kecepatan ya. Nah ini slash etc garis miring init titik d garis miring network spasi restart. Nah ini fungsinya adalah untuk merestart jaringan. Kalau sudah merestart jaringan, langkah selanjutnya adalah melihat IP. Ya, kita langsung ke sistemnya. Contohnya seperti ini yang udah jadi. Nah, jadi kita ketik if config. Nah, IP yang terbentuk adalah 192.168.56.101. Nah, ini nanti sebagai IP servernya. Langkah selanjutnya adalah kita pakai browse, atau kita di sini saya pakainya Google Chrome. Kemudian kita ketikkan IP server ya. Nah, pada saat kita ketikkan IP server ya, nanti akan ada peringatan your connection is not private.
kita klik advance, kemudian proses to IP server kita, ya, dalam kurung unsafe, ya. Nah, untuk usernya kita pakainya administrator. Kemudian passwordnya breaker, B-nya besar, yang lainnya kecil. Kemudian login. Nah, sampai di sini kita tinggal bikin atau daftar nomor teleponnya, biar nanti kita bisa calling menggunakan nomor telepon, ya, seperti Telkom. Tapi ini bebas biaya, hemat, murah, meriah, ya. Selanjutnya kita klik EPPBX Administration. Kita pilih menu yang extension. Selanjutnya ada pilihan menu add extension. Kita klik, kemudian submit. Nah, di sini kita bikin nomor teleponnya bebas. Yang penting nomornya itu jangan 0, ya. Boleh angka 1, otomatis terserah kita, ya. Yang penting jangan satu angka 0 maksudnya, ya. Misal angka 1 juga boleh. Ini saya bikin 021, kemudian nama pemiliknya saya bikin nomornya lagi 021, ya. Kemudian kita masuk ke akun kode. Akun kode ini berarti nomor yang kita bikin atau yang mau kita daftarkan 021. Passwordnya terserah yang mau bikin, ya. Ini contohnya saya bikin Semelda 1, ya, setidaknya ada 1 angka. Setelah secret atau password tinggal kita Nah, di submit ini ada application configuration. Ini wajib diklik. Kalau kita lupa ngeklik ini, maka otomatis nomor yang kita buat tadi tidak akan terdaftar di server. Application, kemudian continue with the prakteknya. Kita butuh yang namanya aplikasi 2 kali Zyber, ya. Kemudian yes. Tinggal next. Nah, pokoknya gampang, misalnya next, accept, ya, next lagi, next. Nah, ini biarkan otomatis, nggak usah diubah-ubah. Nah, prosesnya cepet banget. Tunggu selesai. Ya, finish, kemudian kita launch. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ya, kita allow aja. Nah, selanjutnya kalau tampil seperti ini kita pilih yang free. Ya, kalau yang pro berarti harus bayar, ya. Kita pilihnya yang gratis-gratis saja. Ya. Selanjutnya, biar nomor telepon yang kita gunakan, ya, yang kita daftarkan tadi bisa dipakai, maka kita harus di setting atau dimasukkan di Zybernya. Caranya gampang, berarti nomor, kemudian servernya, ya, saya bikin nanti yang 021, kemudian add 192.168.56.101. Ini adalah servernya, IP server yang sudah otomatis terbentuk pas pada saat kita instalasi. Kemudian password ini yang kita gunakan adalah password yang tadi pas pada saat kita mendaftarkan nomor telepon. Tadi kita pakainya Semelda.
Semelda. Oh, entar lah, nggak kelihatan. Semelda 1 ya, pokoknya Semelda yang paling nomor 1 ya. Oke, selanjutnya tinggal kita login, kemudian next, skip, tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah ada warna hijau di shift UDP, berarti settingan kita sudah siap digunakan. Next, kita skip aja ya. Nah, centang ini berarti menandakan bahwa nomor telepon yang kita bikin tadi sudah terkoneksi dengan server. Langkah selanjutnya adalah men-setting di komputer yang sebagai pengujinya. Sebelum kita ke penguji atau ke laptop yang sebagai alat uji coba callingnya atau teleponnya, kita harus merubah settingan di VirtualBox. Karena kita tadi setting awalnya adalah host only. Host only itu hanya satu komputer saja, nggak bisa 2 komputer. Biar bisa terhubung ke komputer lain, maka kita butuh pengaturan adaptor. Ya, kembali ke pengaturan, kemudian jaringan. Adaptor hanya host ini kita rubah menjadi adaptor terbreak. Jangan lupa dicek dulu apakah sudah diizinkan dan kabel tersambung. Kalau sudah, tinggal klik OK. Sangat mudah sekali ya. Setelah kita setting menjadi terbreak, otomatis kita harus setting IP-nya. Nah, kita masuk ke IP settingan ya, either, kemudian change adapter option. Nah, ini di either kita setting properties, kemudian IP versi 4, properties lagi. Nah, kita masukkan IP yang kita inginkan, tapi harus menyesuaikan dengan IP server, yaitu 192.168.56 ya. Kalau beda otomatis nanti tidak terkoneksi. Nah, untuk nomor di belakang ini bebas, yang penting tidak sama dengan server. Kalau server tadi 101 ya, ini berarti selain 101. Misalkan saya bikin 10. Nah, ini boleh. Kemudian untuk default gateway-nya kita ngikutin di IP server 192.168.56.101. Tinggal OK. Ya, kalau sudah kita setting, tinggal kita colokkan IP-nya ya. Kita colokkan ini LAN-nya dulu ya. Ya, kemudian ini berarti tugasnya Mas Ade ya. Pak Ade nanti akan memasukkan dulu IP-nya dulu Bang ya. Ini wifi-nya dimatikan dulu. Ya, ini. Oh, enggak yang ini. Oh, itu tanda di ini apa? Oh ya. Udah ya. Coba. Udah publik ya. Ya sudah ya. Berarti udah maksudnya oke. Ya udah. Oke, tinggal ya close ya. Nah, tinggal kita bikin ininya. Ini dulu. Ini di kan 022 tadi. Ini kontak ya. Klik aja klik. Dihapus. Enggak tampil ya. Dihapus dulu, ini kan enggak dipakai. Ya, dihapus. Ini beda. Nah, ini kita berarti nomornya 0222 add ya, add, kemudian IP servernya 192.168.56. Ini
Ini titik 101. Nah, passwordnya tadi kan kita bikinnya kan sama ya. Ya, otomatis Smelda 1 ya. Ya, keinginannya berarti Smelda itu selalu jadi nomor 1. Iya. Mantap pokoknya ya. Oke, next ya, skip. Tunggu. Nah, ini sudah hijau ya. Berarti bisa langsung dipakai ya. Mas bisa langsung telepon aja ya. Biar nanti yang kelihatan, masalahnya ini yang ke layar kan yang punya saya. Ke sini aja, sini. Ya. Langsung close ya. Silahkan, berarti ini nunggu. Bentar. Ininya nggak koneksi lagi. Aduh, kabelnya longgar. Udah coba Mas telepon ya, dicoba. Kabelnya longgar makanya susah ya. Ini bawahnya lagi. Jadi close ini dulu. Bawahnya itu. Coba dihubungi 021 ya, dial. Nunggu. Nah, ini sudah dilihat. Ini berarti ada Smelda 021 dipanggil. Nah, kita tinggal angkat aja. Nah, ini bisa di zoom gak Mas ini? Nah, biar kelihatan bahwa ini ada yang nelpon. Ya, ini sudah berhasil. Nah, ini sudah masuk ya. Gimana Pak Zen? Ya, ini kita sudah berhasil. Jadi cukup kita pakai ini, nggak perlu internet, cukup butuh laptop ya. Kemudian ada kabel LAN. Kita bisa calling secara gratis sepuasnya, mau 24 jam nelpon nggak akan kena biaya ya. Oke, ini berarti sudah berhasil. Otomatis pembelajaran kita juga akan berakhir juga ya. Kemudian sebelum saya akhiri, ini ada sesi tanya jawab. Nah, ini kayaknya dari siswa ini ya, yang lagi mantau ini. Yang pertama ini dari Riarati kelas 3 kelas 12 TKJ 1 ya. Nah, ini Pak mau tanya nih, apakah jaringan VoIP dengan menggunakan breaker harus ada koneksi internet? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ini tuh nggak butuh koneksi internet, cukup kabelan ya. Nah, kalau kabelan kan kalian bisa tahu untuk jarak maksimal itu berarti 100 meter. Nah, kalau misalkan kepengen diperluas sampai beberapa gedung, otomatis kita butuh switch. Yang penting masih satu server. Kalau masih satu server ya otomatis bisa kita gunakan sebanyak-banyaknya. Ya, semoga ya jawabannya memuaskan ya. Kemudian ada lagi ya, dari Indra kelas 12 TKJ 2. Pertanyaannya untuk Pak Zen. Ya. Pak Zen, apakah jaringan VoIP bisa menggunakan koneksi wireless dengan sistem operasi breaker? Ya, untuk sistem operasi breaker ya, ini hanya dikhususkan untuk koneksi LAN ya, berarti hanya pakainya LAN. Kalau kita mau yang pakai wireless, nanti sistem operasinya ganti ya, berarti sistem operasinya beda. Kalau yang pakainya wireless itu beda sistem operasi ya. Karena kita pakainya breaker, maka hanya bisa menggunakan LAN ya. Kalau kepengen yang jauh ya otomatis LAN-nya nanti bisa dipakai perangkat kayak switch dan sebagainya. Ada lagi Mas? Satu lagi dari Nabil Alwan kelas 12 TKJ 2. Dia yang menanyakan Pak Zen, sampai manakah jangkauan jaringan telepon VoIP ini dengan sistem operasi breaker? Jangkauannya sampai mana? Oh ya, karena kita pakainya kabel ya otomatis yang dijangkau oleh kabel tersebut ya. Kalau misalkan kabelnya di tiap semakin panjang ya otomatis ya bisa kejangkau di mana saja ya. Misalkan
kepengen ke rumah-rumah ya cukup kita berarti bikin tiang yang ada apa itu ya, switch-nya. Ya, berarti kita pakainya modelnya model switch. Ya, jadi nggak bisa pakai wireless ya Pak ya? Atau ya, menggunakan WiFi suatu jaringan tertentu? Ya, kalau breaker ini berarti nggak bisa pakai WiFi ya, nggak bisa pakai wireless ya, karena ini breaker ini hanya khusus untuk LAN-nya aja ya. Tujuannya biar ya lebih hemat. Nah, kelebihannya dari LAN kan istilahnya jaringannya nggak bakalan terputus-putus. Nah, beda dengan wireless. Kalau wireless biasanya kan kalau ada anginnya kencang ya otomatis ya seperti itulah nanti jaringannya semakin buruk kayak gitu. Nah, kemudian kalau LAN paling ya kekurangannya semakin jauh jadi ya semakin boros. Kabelnya juga harus semakin panjang juga ya Pak? Iya, intinya seperti itu ya. Cuma tidak memakai kuota internet ataupun kita paket data nggak perlu internet, pokoknya gratis, aplikasinya gratis, semuanya gratis. Yang nggak gratis cuman LAN-nya ya, LAN-nya kita harus beli ya, karena nggak ada yang gratisan LAN-nya ya, kecuali kita di bengkel pasti gratis gitu ya. Menurut Pak tentang apa aja sih yang dipelajari di kejuruan TKJ ini, kompetisi kalian TKJ? Nah, bagi anak-anak yang ambil jurusan TKJ ya, terutama yang baru ya Pak ya, kalian yang baru masuk di kompetisi kalian TKJ, yang belum banget mengetahui apa aja sih yang dipelajari di kompetisi kalian TKJ ini. Nah, nanti kita akan diskusikan sebentar apa aja Pak. Sebelum ibaratnya kita ending ya, kita bahas tuh yang biasanya untuk yang awal-awal ya, untuk kelas 1 ya. Nah, kelas 1 itu berarti dasar ya, dasar berarti yang paling utama adalah dasar jaringan sama prepar komputer, berarti komputer jaringan dasar. Nah, jadi nanti yang dibahas itu tentang perbaikan komputer, pengenalan komputer ya, kemudian cara setting jaringan dasarnya kayak apa ya, kemudian cara bikin kabelan itu apa. Walaupun di pabrik sudah banyak, tapi kan setidaknya anak TKJ itu tahu cara bikinnya ya, nggak asal make kayak gitu ya. Kemudian untuk yang kelas 1 ya masih kelas 1. Ada lagi yang istilahnya desain grafis ya Mas ya. Kayaknya Mas Adi yang ngajar ya. Ya, gitu. Jadi untuk desain grafis ini hanya sebagai dasarnya aja, biar kita itu bisa desain ya. Ibaratnya lebih enak lah. Karena yang namanya komputer kan nanti bisa dipakai di mana aja. Ya, itu berarti apa tadi? Udah. Kemudian jaringan dasar. Desain grafis selanjutnya ada yang pemrograman ya. Walaupun pemrograman ini ya biasanya digunakan untuk RPL, tapi kan anak TKJ juga harus tahu ya, karena sebagai dasarnya aja. Walaupun nggak begitu mendalami ya, tapi adalah materinya ya. Nah, tujuan untuk kita belajar pemrograman dasar itu ketika kita lulus itu apa aja Pak yang kita pelajari, dan setelahnya itu kita mampu untuk mengerjakan apa saja? Kalau kayak pemrograman ya, karena kita dasar-dasarnya aja ya, ini ibaratnya yang namanya program ya, program itu pasti dipakai setiap saat ya. Contohnya kayak bikin website, nanti pas kelas 3 itu ada website, otomatis kita juga harus tahu dasar-dasar dari pemrograman ya, karena itu basicnya. Di garis bawahi mungkin ketika kelas 10 itu kita belajar bahasa pemrogramannya dulu, seperti bahasa Java terus dan lain-lainnya. Nah, nanti ketika kelas 12 anak ini wajib mampu mengoperasikan atau membuat website seperti apa, yang website berbasis Android atau website berbasis itu juga nanti dipelajari di kelas 12-nya. Makanya ketika kamu masuk ke kelas 10 dipelajari juga bahasa pemrogramannya di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, nanti di sini untuk mata pelajaran pemrograman dasar diambil oleh Bapak Aris Adidin M.Com. Udah M.Com loh ya. Nanti lebih dihargai untuk ya, karena sudah titelnya sudah M.Com ya. Pokoknya di Semelda itu gurunya keren-keren ya. Langsung yang berarti itu yang kelas 1 sudah. Ya, kelas 10 udah. Untuk yang kelas 11 ya. Kelas 11 nanti kita belajar teknologi layanan jaringan. Nah, yang ini yang dipelajari ya Pak Jen ya. Kalau yang dipelajari ini mata lainnya teknologi. Cuman untuk yang kelas 10 ini lebih ke dasar, kelas 11 ya. 11. Untuk yang kelas 11 lebih ke dasarnya
Ya, dasarnya itu berarti baru apa sih macam-macam komunikasi ya. Kemudian kayak bikin email gitu juga masuknya ke situ. Ya, karena masih dasar belum sampai bikin koneksi jaringan ya. Kemudian apa lagi ya? Oh, AIJ. Ya, berarti berhubungan dengan virtual tentang jaringan yang dipelajari di AIJ. Nanti bisa mengoperasikan daripada setting konfigurasi router, terus juga switch kita wireless dan lain sebagainya. Nanti dipelajari di mata pelajaran AIJ. Ya, berarti administrasi infrastruktur jaringan ya. Nah, nanti di situ kan ada ada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, nanti di situ kita belajar konfigurasi beberapa jaringan dihubungkan dengan beberapa komputer juga. Misalkan satu jaringan dihubungkan dengan beberapa komputer. Nah, nanti kita dipelajari di AIJ dengan memakai sistem operasi atau memakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, itu berarti ibaratnya virtual ya Mas ya. Masih dipakai virtual. Ya, virtual. Nanti semester 2-nya kita baru praktek langsung di lapangan dan kita mengoperasikan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya. Iya, oke ya. Ada lagi kayaknya satu lagi loh, kelas 2. WAN. Nah, ini berbasis luas ya Pak kalau WAN. Iya, berarti nanti yang dibahas di WAN ya. Berarti istilahnya cara setting wireless ya. Biar jaringan internet bisa kemana-mana ya. Nanti di WAN ini yang dipelajari. Jadi ada setting router, ada setting access point. Ya, access point kan banyak, bisa istilahnya untuk menangkap atau istilahnya untuk menyebarkannya. Iya, jadi dan juga nanti ada perangkat-perangkat virus juga ya Pak ya. Iya, dan lain sebagainya nanti dipelajari di mata pelajaran. Iya, berarti pengenalan istilahnya yang digunakan di WAN itu apa aja kayak gitu ya Mas ya. Nah, yang ngampu mata pelajaran WAN ini siapa Pak Zen? Oh, kayaknya Pak Asep ya. Pak Asep ini juga lagi studi S2 ya. Berarti Pak Zen ya. Oh iya. Ya, cuman karena ini lockdown berarti kuliahnya pakai daring. Pakai daring. Ya. Sobat-sobat daring. Iya, jadi serba daring semuanya ya. Oh, selanjutnya berarti kelas untuk kelas 12 mata ya. Pelajaran yang diampu. Untuk kelas 12 lanjutan AIJ ya. Cuman ada ya AIJ ya? Ada. Lanjutan. Diampu sama Bapak Solahuddin. Ya. Kemudian ada lagi kayaknya administrasi server jaringan. Sama. ASJ ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Beda lagi mata pelajaran. Oh, beda lagi. Itu yang ngampu ASJ itu Bapak Barok ya. Mubarok ya. Nanti bisa dipelajari di ASJ ini. Dan juga ASJ di samping kita belajar jaringan situ dipelajari tentang website juga ya Pak ya. Oh iya benar. Nanti kelas 12, ketika kelas 10 kan kamu tadi sudah mempelajari pemrograman dasar sama Bapak. Nah, nanti kelas 12-nya kamu lebih dipraktekkan lagi pemrograman dasarnya ini di kelas 12 baru Bapak sama Barok ya. Diharapkan untuk tahun ini kalau bisa bikin ya. TKJ bikin ini aplikasi. Iya. Yang berbasis Android ataupun desktop yang bisa diinstal dengan laptop atau PC. Iya, sebenarnya bikin itu tuh gampang, cuman butuh niat aja itu ya. Yang penting siswanya belajar dari kelas 10 agar nanti kelas 12-nya bisa langsung praktek. Ya, yang penting semangatnya sebenarnya itu ya. Ya, kalau nggak ada semangatnya ya aduh susah ya. Ini juga kayaknya Pak Barok diajarin juga cara men-setting control panel yang di website juga kayaknya. Kemarin seperti localhost ya Pak ya? Iya, seperti localhost itu ya. Localhost itu yang belum diakses dengan publik. Misalkan kita ke Google ketik misalkan www.alikma1 itu kan sudah bisa diakses. Itu website yang sudah jadi ya Pak ya? Ya, yang sudah disetting ya, sudah disetting. Nah, nanti kamu bukan mempelajari yang sudah jadi itu. Jadi benar-benar bikin dari awal. Iya, biar tahu. Jadi nanti kalau pada saat kita sudah terjun ke masyarakat kepengen buat aplikasi atau pengen bikin website, nggak usah ibaratnya nyuruh orang, kita bisa sendiri ya. Terus apa lagi Mas ya? Oh, yang TLC, lanjutan TLC ya. Untuk lanjutan TLC ini berarti ya kayak gini, kita bikin telepon yang basisnya VoIP. Jadi telepon tapi pakainya IP. Nah, untuk di materi yang lanjutan untuk kelas 12 ini ada 2 sistem, yaitu yang via LAN atau pakainya kabel, kemudian ada yang pakainya wireless. Nanti dipelajari
di kelas 12 ya. Kalau yang penasaran berarti ya, yang namanya penasaran berarti orangnya pintar ya. Kemauan ya Pak ya. Iya. Penasaran dulu apa itu, nanti baru kita ada kemauan, ternyata kita dipelajari dengan semangat ya Pak ya. Dengan adanya penasaran otomatis menunjukkan bahwa anaknya itu pintar ya. Kreatif ya Pak ya. Iya, kreatif ya. Nanti biar dia kok bisa seperti itu ya? Ya, otomatis. Dan juga jangan malu bertanya ketika pembelajaran. Iya, benar, ketika guru menerangkan, jangan memendam perasaan atau memendam. Kamu ingin tahu tapi malu untuk mengungkapkannya. Ya, itulah yang susah ya. Ya. Apalagi kan di sini muda-muda juga, ya bisa nanti sharing-sharing. Ya, muda ganteng-ganteng lagi ya. Dipelajari di mata pelajaran kejuruan teknik komputer SMK 251 ini ya. Ya, intinya ya untuk anak Semelda ya khususnya, pokoknya pelajaran apapun ya intinya semangat belajarnya harus ditingkatkan ya. Jangan istilahnya cuma ngikut-ngikut temennya ya, apalagi ini kan daring ya. Daring itu pertemuannya sangat singkat, makanya kamu harus ibaratnya waktu yang singkat itu dimanfaatkan dengan yang benar sebaik mungkin lah ya, jangan sampai sia-sia ya. Apalagi sampai tiap hari pegang HP ya Mas ya. Aduh, itu efeknya sangat buruk sekali ya. Jadi pegang HP kalau pas daring aja, habis itu nggak usah pegang HP ya. Dan itu khusus yang di luar dari yang belajar agama di Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 itu secara daring di rumah. Tapi untuk yang khusus yang anak pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, dia belajar di sekolahan atau di laboratorium. Di lab ini Mas ya. Dan juga sudah ada yang mandu gurunya juga. Dan sesuai protokol keamanan untuk COVID ya Mas ya. Jadi kita tetap menjaga sesuai anjuran pemerintah ya. Kita modelnya pakai sesi ya. Per sesi itu beratnya berapa menit Mas? 1 jam. 7 sesi Pak. 7 Satu sesi. hari 7 sesi. Iya, gantian. Sekitar jam 1 siang. Iya, berarti kayak jam biasa-biasanya itu ya. Ini sudah cukup Mas, kayaknya udah. Udah lama banget ini ya. Tapi ya takutnya bosen anaknya ya. Kalau yang kita seneng ya. Menanyakan bisa akses di website kami ya di www.smk52ch.id atau di Facebooknya juga ya, ada Facebooknya Facebooknya SMK 2 Al-Hikmah 1 benar. Dan juga follow akun Instagramnya SMK 2 Al-Hikmah 1 YouTube-nya juga ada. Pokoknya medianya itu sudah lengkap ya. Radionya ada, YouTube-nya ada ya. Ya, intinya pokoknya itu di Semelda lengkap semuanya ya. Ngajinya dapat, ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan juga dapat. Nah, pokoknya nggak rugilah kalau kita masuk ke Semelda atau Al-Hikmah 1 Benda. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah menitipkan anak-anaknya sekolah di sini atau memondokkan anaknya ke pesantren Al-Hikmah 1, Insya Allah kami jaga dengan baik, dengan ya kami didik dengan baik ya. Hati ya Pak ya. Iya, intinya adalah kami di sini untuk mendidik anak-anak yang sebaik-baiknya ya. Intinya biar anak itu bisa benar-benar bermanfaat di masyarakat kayak gitu. Terutama di dunia dan juga akhirat ya Pak. Iya, amin. Ya, kayaknya Coba, sudah tutup. ya. Ya udah. Kayaknya waktunya sudah terlalu lama ya, takutnya bosen. Kalau di sini tuh asik-asik aja ngobrol ya Mas ya. Iya. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya. Kayaknya jangan lupa share ya Mas ya. Subscribe ya. Pokoknya Al-Hikmah 1 ya. Pokoknya intinya jangan lupa subscribe ya. Kalau bisa share ya Mas ya. Like and share. Itu biar media kita semakin maju ya. Sekolah kita pun juga semakin terdepan ya. Semelda nomor 1 ya. SMK bisa. Ya udah, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Close Pak udah. Sudah di